Mulai. Nonton di YouTube. Oke, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, om-om dan tante-tante sekalian di acara berbagi sharing session dari alumni angkatan 4 dan 5 yang dinamakan One Sky 45. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dari Bapak Hikmat Ramdan, Bapak Zulfikar Mardiadi, Bapak Anton Chandra, dan Bapak Bahrun. Insya Allah amal-amal ikhlas dari Bapak-Bapak sekalian berpahalanya tanpa henti sampai ajal menjemput. Amin. Kali ini izinkan saya sebagai moderator dalam acara sharing session One Sky 45, di mana kali ini One Sky 45 akan membawakan sharing mengenai yang pertama dari Om Andi mengenai sharing tentang desa sadar geospasial, dan yang kedua ada dari Om Agus mengenai analisis kawasan. Oke, kita langsung aja. Sebelum dimulai sharing session ini, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada suhu kita atas nama Om Rudiryu Sunandar. Beliau merupakan seorang fotografer profesional, konten kreator, produk untuk menghasilkan yang namanya company profile dari perusahaan-perusahaan ternama Indonesia. Beliau akan menjelaskan tentang sejarah dari One Sky 45. Waktu dan tempat dipersilakan Om Rio. Oke, terima kasih Om Adit. Selamat malam untuk semuanya, untuk Pak Jul, Pak Anton sini, dan Pak Bahrun. Apa kabar semuanya, teman-teman yang lain juga? Semoga baik terus ya. Oke, sebenarnya saya ingin memaparkan sedikit tentang One Sky 45. Terbentuknya One Sky 45 itu sebenarnya hanya karena dari pertama kita masih belajar di Advance 2 ya. Dan saat itu kita saling berbagi, saling belajar bareng-bareng gimana untuk menyelesaikan tugas kita yang ditugaskan oleh guru-guru kita ini. Jadi saya mengambil judul grup kita, nama grup kita sebagai One Sky 45 karena One Sky merupakan artinya satu langit ya, satu langit. Jadi kita emang semua ini ya dalam satu langit di Indonesia gitu. Dan 45 itu adalah angkatan kita adalah 4 dan 5. Jadi pas banget nih saya namain jadi One Sky 45 gitu. Dan teman-teman di grup ini juga setuju semua dengan nama tersebut, dan saya juga sharing tentang logo-logonya. Merupakan apa, di situ kan ada logonya bulat tuh, dan ada seperti apa curve ke atas ya. Jadi dalam logo bulat itu melambangkan one ya. O-nya berarti kita punya satu kesatuan. Dalam lingkaran itu kita selalu berputar di lingkaran itu, kita selalu kompak istilahnya. Dan warna ungu yang dari bawah ke atas itu melambangkan ya kita emang bergerak dari bawah ke atas gitu. Jadi semoga grup kita semakin solid dan tetap memberikan inovasi-inovasi terbaru yang kita miliki, saling sharing gitu. Nah, dari inti-intinya juga One Sky 45 adalah empatnya itu saya artikan sebagai dari 4 guru kami yang dari IMC ini, yaitu Om Hikmat, Profesor, terus guru utama kita Om Zulfikar, dan wali kelas kita Om Anton, dan juga guru BP kita Om Bahrun. Nah, 4 guru kami, pas banget itu namanya. Dan menjadi 5-nya itu adalah menjadi 5 makna dari 4 guru kami, menjadi 5 makna yang terdiri dari pertama 4 guru itu menghasilkan murid ya seperti kita ini sekarang.
yang sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia ya, hampir 3.000 murid ya yang sudah lulus oleh pembelajaran ini. Terus ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kami, keikhlasan kita yang diajarkan oleh Prof selalu ikhlas dan selalu berbagi. Nah, terakhir yang saya tekankan juga di grup-grup teman-teman nih, di grup saya ini Wanskai adalah etika. Kita harus mempunyai tetap etika dalam grup kita. Nah, jadi demikianlah cerita pendek tentang grup Wanskai 45. Tapi sebelum itu saya pengen dengar nih dari teman-teman semua yang Wanskai 45, suaranya mana? Halo, suaranya semua Wanskai bareng. Wanskai 45. Kita ikhlas, Ikhlas. Iya. Kita ikhlas. Kita ikhlas, Oke, sekian terima kasih penjelasan tentang grup kita Wanskai 45. Waktu saya serahkan kembali ke Om Adit untuk dilanjutkan sharing sessionnya. Terima kasih. Terima kasih Om Rudir Yusunandar, seorang profesional fotografer yang mana banyak sekali penghargaan internasional yang dimiliki, dan juga kalau teman-teman tahu beliau ini merupakan pencetus foto pancoran tahun 2017. Beritanya banyak sekali di TV. Oke, kita langsung ke acara utama kita, yaitu acara mengenai pemaparan sharing session dari Wanskai 45. Dalam hal ini yang pertama adalah Om Andi Lukman. Om Andi Lukman merupakan seorang wira swasta yang bergerak di sewa drone murah. Kalau teman-teman di Bogor, sewa drone murah, Google, dia yang keluar. Lalu dia adalah founder Andi Digital ID. Lalu beliau juga merupakan konten kreator dan IT konsultan dan serta web developer. Tentu saja beliau merupakan lulusan dari IMC angkatan 4 dan 5. Kita langsung saja buat Om Andi men-sharing tentang Desa Sadar Geospasial. Silakan, waktu dan tempat Om, dipersilakan. Ya, Om Adi, thank you. Terima kasih Om Rio tadi udah ngasih opening. Terima kasih Om Jul, Om Hikmat, Om Anton, Om Bahrun, admin juga. Terima kasih. Perkenalkan, sebelum saya mulai saya sharing dulu sebentar. Oke, terlihat jelas ya? Om Masa, kelihatan Om Masa? Kelihatan Om, coba di itu Om diperbesar Om, diperbesar. Nah, ini. Oh, udah ya? Udah ya. Bentar, Om. Suaranya Om agak lebih dekat Om, biar lebih besar Om. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Andi Lukman. Saya lulusan Indonesian Mapping Community di angkatan 4 dan 5. Jadi sebetulnya memang saya dari 2016 sudah bergerak di bisnis penyewaan drone, dan memang dari 2017 juga memang sudah belajar pemetaan, walaupun memang masih di basic. Jadi ceritanya akan saya lanjutkan di slide selanjutnya, karena memang ada satu sisi cerita yang menarik, yang memang kenapa sih tiba-tiba saya ada di satu spektrum, yaitu di pemetaan desa gitu. Memang ada ceritanya, dan memang mudah-mudahan bisa menarik dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi saya memang sudah dari 2016 akhir bulan Oktober itu sudah memang membangun brand sendiri, namanya sewadronmurah.com, dan di domain utamanya di andigital.id. Jadi memang secara legalnya di andigital.id. Cuman untuk merek jualannya menggunakan sewa drone murah.
Jadi memang dari 2016 saya memang sudah berjalan di bisnis aerial ini sampai dengan sekarang. Basic background saya adalah memang IT. Awalnya memang seorang web developer dan IT konsultan. Jadi per 2016 itu saya memutuskan untuk membangun sendiri brand ini dan memang tidak terikat, hanya terikat di brand saya sendiri. Halo Om Andi. Siap Om? Andi, bisa Ya Om? bisa ngomongnya ke arah kamera tidak? Bisa ngomongnya ke siap. arah kamera tidak? Ya. Oh siap Om, siap Om, siap Om. Siap. Jadi saya memang dari 2016 sudah mulai penyewaan drone dan memang sampai sekarang. Lalu kenapa sih pemetaan desa? Lalu saya kenapa berpikir untuk membuat pemetaan sebuah desa atau sebuah daerah dan memang spesifiknya adalah sebuah desa. Jadi ceritanya adalah pada bulan sebelum puasa ya kalau tidak salah, setelah pandemi, kegiatan saya memang cukup banyak di Bogor dan di Jakarta. Penyewaan drone dari mulai untuk event outbound, musik, sampai company profile gitu. Jadi memang sebelum pandemi itu saya memang cukup lumayan sangat ramai gitu. Cuman ketika pandemi pada akhirnya semua harus shutdown dan memang tidak ada aktivitas. Jadi efek dominonya adalah ketika saya mengikuti kelas pemetaan online yang dibuat oleh IMC. Jadi konsep pemetaan desa itu sempat saya pikirkan di 2019. Jadi sempat saya pikirkan, cuman memang tidak bisa diaplikasikan dengan baik gitu, karena memang banyak hal yang memang masih, ya intinya adalah ketidakpercayaan diri saya gitu. Nah, lalu pada akhirnya setelah saya mengikuti kelas online sampai dengan advance, jadinya saya sudah mulai meningkatlah kepercayaan diri saya gitu. Jadi ditambah dengan ibaratnya kalau bahasa ilmunya ilmu kepepet lah gitu ya. Jadi memang karena saya sudah tidak ada kegiatan di Bogor dan di Jakarta karena memang shutdown ya pada waktu 2 bulan yang lalu, akhirnya saya pas sebelum Lebaran saya balik ke kampung halaman. Saya balik, saya menggunakan protap kesehatan juga dengan segala macam, lalu saya balik, lalu sampai sekarang saya belum balik lagi ke Bogor, jadi saya stay di Cianjur gitu. Jadi memang kejadiannya rentet gitu ya, dari pandemi lalu saya ikutan kelas online. Jadi triggernya adalah Om Hikmat selalu ngomong, jadi mungkin secara tidak langsung gitu. Jadi Om Hikmat selalu ngomong gini, coba kalau desa kita bisa petakan gitu. Selalu saya teringatnya Om Hikmat selalu ngomong gitu berulang-ulang gitu. Saya tiba-tiba kepikiran gitu, oh kayaknya boleh nih gitu peta desa untuk dicoba dijadikan sebuah pilot project saya buat setelah Lebaran gitu. Jadi akhirnya ya kepikiran lah setelah saya balik ke kampung halaman, saya mulai bikin konsep catatan kecil, lalu saya melakukan pitching gitu. Alasan lainnya adalah yang paling penting adalah peta desa di daerah saya gitu. Nggak tahu mungkin di desa teman-teman ya. Cuma kalau di daerah desa saya itu hasil petanya itu jelek gitu lah. Tanda kutip ya, jelek itu memang resolusinya kurang baik gitu. Banyak lah. Kadang terakhir saya melakukan pemetaan di desa di pelosok di Cianjur Selatan, mereka menggunakan Corel Draw. Jadi mereka capture di Google Earth, mereka capture lalu mereka simpan di Corel Draw dan mereka ngedit di situ. Jadi memang alasannya kira-kira gitulah, ada 5 rentetan yang memang semuanya saling keterikatan. Gitu. Nah, ini salah satu contoh peta yang saya ambil yang dibuat oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kalau tidak salah ini 2019. Kalau tidak salah juga ini ketika survei pemetaan yang menggunakan handheld aplikasi handphone. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman bahwa petanya pun tanda kutip ya ala kadarnya gitu. Tanda kutip ala kadarnya memang menggunakan data, kalau tidak salah ini masih menggunakan data Google Earth. Tetapi berbicara save filenya, SHP-nya ini menggunakan koordinat dari GPS yang memang di aplikasi yang diinstal di handphone surveyornya. Kira-kira seperti ini contohnya. Jadi saya memang ini saya mintakan ke beberapa teman yang memang bergerak di desa, di tempat saya tinggal, di kampung halaman. Nah, yang kedua ini,
Nah, ini yang dimaksud di capture dari Corel atau dari aplikasi Vector ya. Jadi mereka capture, nah mereka menggambar manual gitu. Itu kan menjadi salah satu hal yang memang menurut saya jadi sangat kurang menarik dilihat gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, alasan-alasan itu menjadi hal yang ibaratnya menjadi hal yang bisa saya lakukan pitching gitu. Jadi semua alasan yang tadi itu, ini petanya kurang bagus nih Pak, gitu-gitu. Jadi saya menggunakan metode pitchingnya sederhana sebetulnya. Jadi saya memang harus datang langsung ke kepala desa, langsung ngobrol, tidak kenal pun ya kita harus mau tidak mau memasang muka yang tanpa malu. Jadi kita datang, kita temuin, ya kita jelasin bahwa kita dari sini ingin membuat peta desa. Yang keduanya adalah ketika membuat peta desa itu tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu beribet gitu. Ini maksud saya gini, kita harus menggunakan bahasa yang sangat sederhana gitu. Contoh kasus gini, saya selalu memulai percakapan pembuatan peta ke desa itu, Pak, ini petanya jelek, boleh saya ganti kayak gini nih gitu. Dan ini resolusinya rendah. Ini kalau Bapak, kalau misalnya ini Bapak ini nggak jelas kan nih, salah satu ini blok ini nggak jelas gitu. Jadi alasan-alasan sederhana itu gitu yang ternyata di 3 desa kemarin yang saya lakukan pemetaan itu cukup berhasil gitu. Jadi ibarat katanya kalau di bahasa marketing ya kita harus mengikuti karakteristik dari kepala desanya gitu. Jadi kita ngimbangin lah gitu. Jadi memang saya menggunakan bahasa yang paling sederhana gitu. Baru nanti setelah mereka deal, setelah mereka oke, baru kita kasih penjelasan yang lebih advance lah, yang lebih canggih lagi gitu. Yang ketiganya paling penting adalah kita harus membawa peta yang memang resolusi tinggi yang pernah kita buat untuk zoom out, zoom in-nya. Jadi biar kelihatan seberapa jelas ketika peta itu di zoom in gitu. Jadi memang itu hanya 3 poin itu yang saya pegang dan selalu saya bawa. Saya tidak pernah membawa kartu nama, saya tidak pernah membawa proposal. Jadi saya cuma hanya membawa laptop aja gitu. Jadi metode pitching saya sederhana itu gitu. Oh, yang terakhir yang tertinggal adalah kita memang harus ada teman yang memang bekerja atau kenal dengan instansi desa di tempat kita tinggal. Itu sangat penting juga, yang mereka bisa membantu untuk appointment untuk nanti kita meeting bareng instansi bareng pemerintah desa di sana di tempat kita tinggal. Nah, banyak yang bertanya ke saya, metode kerjasama saya itu seperti apa sih sebetulnya dengan desa gitu. Di tanda kutip saya memang secara bisnis sangat memerlukan profit gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu justru dengan posisi 0 order ini memang diperlukan ada income gitu. Tapi saya menggunakan 3 metode gitu. Jadi memang metode ini bisa dipasangkan terserah teman-teman gitu. Pertama pool sosial. Sosial ini bisa CSR modelnya. Jadi teman-teman tidak dibayar gitu, tidak dibayar tapi memberikan satu pekerjaan gitu. Itu bisa nomor 1. Nomor 2, 50-50. 50-50-nya gini. Karena ada biaya operasional yang harus disupport kan, nggak mungkin misalnya kita harus ngeluarin uang buat beli makan, buat ngasih buat perjalanan segala macam, itu paling kita bisa menggunakan 50-50. Jadi 50% mereka akan memberikan dananya untuk operasional kita. Yang ketiga itu pool profesional. Pool profesional ini tergantung case and skenario-nya gitu. Jadi kalau saya masih melihat juga kalau desanya memang cukup mapan dan memang dia PADS-nya cukup besar, nilainya besar dan memang dia cukup kehidupan di desanya tuh memang sangat kuat gitu dan memang sangat ya ibaratnya tanda kutip ya kaya gitu ya. Mungkin kita bisa dipasangkan menggunakan yang ketiga. Tapi rata-rata saya menggunakan paket yang kedua. Yang kedua ini karena gini, ketika kita pemetaan dengan swasta kan nilainya akan lebih mahal. Saya pun biasanya akan memberitahukan bahwa kalau swasta itu sebetulnya nilainya sekian nih Pak. Tapi kalau misalnya saya karena berbicara ini kita 50-50, ini paling kita kasih harga sekian gitu. Jadi
metodenya bisa 3 itu gitu. Jadi kita usahakan win-win solution lah gitu. Tapi ketiga nilai poin ini saya tidak meninggalkan satu hal gitu. Ketika saya ujian kelas online kemarin, yaitu saya harus tetap berbagi. Jadi ketiga metode ini tetap saya dampingin, tetap saya temani teman-teman desa itu, dan tetap saya ajarkan gitu. Baik itu nanti kepala desanya memberikan teman-teman pemudanya untuk kita ajarkan, atau pegawai desanya kita ajarkan. Jadi ketiga metode ini baik berbayar ataupun gratis, nomor terakhirnya jangan lupa adalah kita harus dibagikan juga ilmunya gitu. Kenapa juga harus dibagikan? Karena pengalaman saya gini, ketika kita tidak ditransferkan ilmunya, akan repot ketika lokasinya jauh. Misalnya lokasinya cukup jauh, misalnya 200 kilo gitu kan. Kayak terakhir kemarin saya pergi gitu. Dia cukup lumayan jauh, dan kalau tidak kita transferkan ilmunya, kemungkinan akan repot di proses digitasinya ke depannya gitu. Ketika kita mendigitasi petanya hanya sampai RW, ketika nanti RT dan rumah per rumahnya pengen didigitasi, kalau ada teman-teman yang sudah kita ajarkan, mereka bisa melakukan gitu. Nah, tapi ketika ini mereka nggak bisa gitu. Terus lanjut. Nah, untuk harga rilisannya ini seperti ini, yang saya biasanya gratis, tapi memang biaya produksi dihandle. Biaya produksi kan biasanya butuh makan segala macam, biasanya dihandle, tapi drone dari kita. Kalaupun mau menggunakan full profesional, saya harus tetap mengacu kepada harga harus tetap di bawah swasta. Di bawah swasta itu misalnya contoh kasus harga per hektar misalnya di pasaran 100.000 misalnya. Kita harus tekan semurah mungkin, bisa 30.000, bisa 50.000 per hektar. Itu kita harus mengacu terhadap sharing itu gitu. Tetapi ya memang kalau misalnya menurut teman-teman itu bisa digratiskan karena misalnya tenaganya, effortnya cukup kecil, tidak jadi masalah. Tidak menjadi tidak harus menjadi berbayar lah gitu, ibaratnya gitu. Kalau bisa gratis, kita gratis. Kalau misalnya bisa diajak profesional, kita diajak profesional. Kita mengikuti juga request dari mereka sih gitu. Kira-kira gitu. Jadi nanti biasanya macam-macam lah gitu nih, ada perhitungan biasanya yang saya hitung 100.000, bisa desa bisa 20% sampai 50% dari nilai 100.000 itu gitu. Dan tetap memang harus negosiasi lagi sih gitu. Ketika sudah pitching baik dengan kepala desa, nanti akan ketahuan kok gitu. Terus nah, ini yang paling penting juga, banyak teman-teman yang bertanya gitu, step pertamanya sebetulnya harus seperti apa sih gitu. Sebetulnya yang paling mudah bagi saya adalah saya membuat AOI. AOI ini sempat dimention Om Jul pertama kali saya. AOI-nya mana gitu. Padahal saya sebetulnya sudah tahu, cuman ngeblank gitu. Dan padahal ini jadi teringat sampai sekarang bahwa AOI itu menjadi penting untuk saya gitu. Jadi ketika saya berkunjung ke desa, kita analisa dulu petanya AOI-nya di segimana gitu. Kalau misalnya harus tracking sampai ke titik terluar juga tidak masalah. Yang penting menemukan AOI-nya. Tapi sorry to say, kalau teman-teman kadang mencari AOI desa itu di Google Earth atau di Google Map kan suka ada tuh. Misalnya desa A, keluar tuh titiknya. Saya menemukan kasus yang menarik gitu di desa di selatan Cianjur kemarin. AOI yang dibuat oleh pemerintah, sepertinya si Google bekerja sama dengan pemerintah gitu. Ternyata areanya lebar, luas gitu. Ketika di lapangan sudah hilang sekitar 25% gitu. Jadi AOI itu harus teman-teman intens komunikasi dengan nanti desa. AOI ini kalau saya secara pribadi, AOI ini menjadikan batas desa biar untuk mempercepat gitu. Jadi area of interest-nya saya menggunakan batas desa, jadi bisa dijadikan menjadi batas desa nantinya, jadi lebih cepat gitu durasinya. Yang selanjutnya itu drone, jelas sudah siap. Yang ketiga primak atau penanda. Nah primak ini Om Christian mengajarkan saya menggunakan primak GCP manual, nanti kita informasikan kemudian. Dan software Pix4D dan DJI Go 4 ini untuk misi akuisisi. Jadi saya cuma hanya menggunakan, untuk mempercepat saya menggunakan primak yang direkomendasikan oleh Om Ian kemarin. Nah, yang sebelah kanan yang base map peta itu ada titik, ada area AOI.
dari sebelah kiri atas, and then kemudian nanti geser ke kanan itu sudah berupa menjadi misi. Lalu nanti di misi ini saya sambil dilampirkan primak yang di bawah. Primak ini yang diajarkan Om Ian adalah menggunakan 10 meter. Jadi 10 meter ini kita membuat primak apa ya, ini primaknya misalnya ini papan catur lah, kita bikin misalnya 100 meter kali 100 cm kali 100 cm, kita siapkan satu pasang. Nanti kita harus ukur 10 meter. 10 meter ini nanti kita bisa dicek lagi ketika nanti di meta shape-nya gitu. Nanti mungkin Om Ian itu akan terpisah atau mungkin Om Ian sudah menjelaskan soal ini. Nah, tips terbang akuisisi bagi saya itu sebetulnya sederhana. Semakin luas lahan, saya akan semakin tinggi altitude-nya. Jadi untuk menghemat baterai dan membuat cakupan drone-nya semakin luas gitu. Jadi saya menggunakan metode semakin lahannya semakin luas. Jadi saya menggunakan tingginya, altitude-nya semakin tinggi gitu. Tapi tetap mengikuti peraturan yang berlaku sih gitu. Nomor 2, overlap minimal saya di 70. Tapi rata-rata saya kalau misalnya under 300 hektar, saya overlap saya selalu 80 gitu. Tapi kalau udah di atas 1000, di atas 500 saya baru bisa turun ke 70. Terus nomor 3, tips terbang kalau akuisisi pemetaan gini, saya tidak pernah resize gitu. Tapi tergantung laptop ya, maksudnya tergantung laptop gitu. Kalau misalnya laptopnya mumpuni, nggak perlu di resize. Tapi kalau misalnya laptopnya memang terbatas, bisa di resize sih. Tergantung selera sih. Cuman kalau saya enggak. Yang keempat adalah ini penting. Ketika kita mau menerbangkan akuisisi pemetaan di satu titik misalnya, tolong terbang di ketinggian. Kitanya berada di ketinggian, bisa di perbukitan, jangan di tempat yang di rendah gitu. Kalau misalnya di titik tertentu ada tempat yang lebih tinggi, mendingan naik ke tempat itu lalu terbangkan di situ. Gitu. Lalu tips terakhir adalah selalu membawa observer atau teman-teman yang bisa membantu mengecek drone itu. Jadi lebih aman lah gitu. Ketika kita konsen ngelihat layar, ada teman yang ngecek gitu. Biasanya kalau di Om Rio tahu lah soal ini. Gitu, harus ada observer yang memang harus ngecek. Oke, selanjutnya output. Jadi saya masih sangat sederhana sebetulnya, sangat sederhana. Pemetaan desa ini saya dibuatkan output yang sangat sederhana. Sederhana ini tapi impact-nya luar biasa. Banyak teman-teman kepala desa tuh berdecak kagum ketika mereka bisa melihat desa mereka dengan jelas gitu. Jadi saya membuat output yang sangat sederhana, tapi ini tergantung nanti kalau misalnya kepala desanya teknologi high tech canggih gitu, mereka akan request. Tapi sejauh ini saya tidak pernah jauh dari sini. Jadi saya cuma ngasih ortofoto, contour line jika menggunakan GPS statis. Biasanya kalau saya nggak pakai GPS statis, saya nggak berani ngasih kontur gitu, takutnya saya nggak yakin dengan data tersebut, jadi tidak ada pengikatnya, jadi saya nggak pakai kontur. Yang ketiga, digitasi area. Jadi digitasi areanya bisa dari mulai batas desa, turun ke dusun, hingga ke RW. Dari sisi vendor, saya sebagai vendor, saya cuma bisa ngasih sampai RW. Nanti RT dan sampai ke titik-titik rumahnya, nanti kita transferkan ilmunya. Jadi kita ajarkan mereka untuk mendigitasi. Animasi video, dan terakhir ini baru saya jalani 1 minggu ini. Jadi saya baru belajar. Ini masih banyak hal-hal yang harus saya upgrade, tapi jadi saya akan membuatkan peta interaktif di WebGIS atau di QGIS gitu. Sejauh ini saya masih menggunakan ArcGIS ya gitu. Jadi output terakhirnya adalah menggunakan, jadi jadinya peta interaktif nantinya. Lebih mungkin teman-teman tahu seperti kemarin yang website Kopit yang suka ada peta-petanya, seperti itulah hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Ini pertama biasanya saya kasih seperti ini. Ini saya tidak kasih base map, jadi saya langsung kasih polos. Yang pertama, yang kedua baru nanti udah saya langsung di breakdown per dusun. Dusunnya ada 4. Di sini ada ukuran dusunnya, area luas dusun. Yang selanjutnya sampai ke RW di breakdown lagi RW dengan luasannya. Ini masih di offline ya. Sorry Bu, ini hanya untuk file cetak ya.
bukan untuk peta interaktif di web. Nah, untuk selanjutnya setelah dari peta RW ini bisa dilanjutkan ke RT dan bisa dilanjutkan nanti ke digitasi titik rumah. Tanda kutip jadinya nanti kepala keluarga bisa dihitung dari peta ini ke depannya akan seperti itu. Saya akan coba nanti untuk pilot project salah satu desa akan coba kita digitasi sampai ke titik rumah untuk penentuan PBB yang nantinya akan bisa membantu mengukur pendapatan desa gitu. Kan PBB mereka sampai sekarang kan desa itu bingung ya, PBB-nya tuh sebetulnya yang harus bayar tuh seberapa ribu orang sih gitu. Masih sangat abu-abu lah kalau di tempat saya gitu. Jadi nanti kedepannya adalah dari RW nanti langsung di breakdown lagi ke area RW dan ke area RT, endingnya nanti akan dititik per kepala keluarga gitu, per atap rumah lah ya, mungkin lebih enak ke atap rumah. Nah, saya sudah bikin capturean tadi. Ini ArcGIS nanti kedepannya akan saya live-kan semua desa yang saya buatkan pemetaan. Akan saya buatkan di WebGIS ini, di ArcGIS ini. Kalau misalnya nanti, ini kan saya memang sedang mendapatkan promo 1 tahun nih, bukan promo ya, ada apa gitu, 1 tahun lah pokoknya sampai 2021. Kemungkinannya nanti akan saya migrate ke QGIS gitu. Jadi cuma ini masih terbatas, saya masih sedikit ada beberapa kelemahan yang belum saya pahamin, yaitu bagaimana saya tadi mencoba upload, cuman ternyata filenya besar. Bagaimana package dari base map ini bisa ditimpal dengan peta orto kita. Kira-kira gitu untuk tentang Desa Sadar Geospasial. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang ingin membuat peta desa. Jangan sungkan untuk datang aja ke desa teman-teman, ngobrol aja, pede lah yang penting mah gitu. Thank you yang udah support juga. Saya selalu suka bawelin teman-teman di grup One Sky 45, ada Om Ian, wah banyak banget karena pengalaman mereka lebih canggih-canggih, jadi saya banyak sering konsultasi dengan teman-teman. Kira-kira gitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Tetap berjuang, tetap semangat. Thank you. Masa. Terima kasih banyak Komandi atas pemaparan mengenai desa geospasial. Mungkin bantuan dari Tante Iva dan Tante Vivi mengenai pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Monggo teh, pertanyaan apa saja langsung disampaikan ke Om Andi. Terima kasih. Baik, saya bantu buat bacain pertanyaannya ya Om Andi ya. Boleh, Mbak Pipi, boleh. Ini dari Om Wawai Guswandi Sumsel. Ada pertanyaan nih. Apakah peta dasar yang digunakan karena di kabupaten tempat kami bekerja itu belum ada acuan peta. Hanya ada peta yang dikeluarkan bagian TAPEM dan ternyata di lapangan belum ada kesepakatan antar desa-desa yang berbatasan. Dan apakah yang dimaksud AOI mohon pencerahannya gitu. Oke. Om siapa tadi Mbak Pipi? Om Wawai. Om Wawai. Om Wawai, terima kasih. Nah, ini kita langsung pengalaman kemarin ya. Pengalaman kemarin itu saya pemetaan 1016 hektar satu desa. 1000 hektar lebih lah kurang lebih. Belum saya validasi jadi berapa hektar. Cuman kurang lebih 1000 hektar. Nah, ceritanya batas-batasnya itu ada di dalam hutan gitu. Jadi batas-batasnya tuh di hutan. Caranya gimana gitu. Jadi ternyata ke desa itu sudah rutin intent gitu komunikasi gitu. Jadi ketika kita mau menentukan AOI, sekalian menjawab AOI ini, AOI itu area of interest gitu. Jadi area of interest itu area lahan yang ingin kita petakan gitu. Jadi AOI itu biasanya dibuat di Google Earth atau di banyak lah di ArcMap bisa, di Google Earth bisa. Jadi kita buatkan dulu areanya, oh ini titiknya seperti ini, kira-kira saya share lagi deh sebentar ya. Nah, kira-kira nih AOI itu seperti ini nih. Nah, ini kita coba besarkan sedikit.
Om Wawai ini kira-kira gini nih Om Wawai. Nah ini untuk area of interest-nya tuh seperti ini. Memang ada beberapa kelemahan kalau di Pix4D itu di iPad baru bisa ya kalau tidak salah itu, kalau saya di Android bisa. Jadi memang ada, kita harus ngecek juga dari sisi handphonenya. Sorry. Kalian saya menjawab AOI juga jadi nah Mawai mungkin dan teman-teman yang lain yang masih bingung soal AOI, bagaimana sih saya mendapatkan garis ini? Bagaimana saya mendapatkan garis putih ini? Jadi garis putih ini biasanya berpatokan banyak hal. Banyak metode yang bisa kita pakai. Pertama, bisa kita pakai menggunakan metode ngikutin Google Earth lalu dipalidasi oleh kepala desa. Misalnya gini, Pak Kades, ini areanya benar nggak seperti ini? Lalu Pak Kades itu kan akan punya peta apa ya namanya, peta buta atau peta rincik atau peta apalah, pokoknya biasanya kepala desa itu punya peta yang garisnya itu seperti apa. Lalu kita cocokkan nih, oh iya modelannya sih seperti ini gitu. Nah lalu kemudian stepnya apa? Ketika sudah seperti ini, kita cek ke lapangan. Kita cek ke lapangan, kalau misalnya ada yang sudah pinter dalam melakukan analisa lokasi, kita tidak perlu ke lapangan, kita tinggal survei di Google Earth aja, kita garisin gitu. Tapi memvalidasi lagi saya sarankan adalah ketika membuat AOI ini, kalau misalnya bisa ke lapangan, kita datang ke lapangan, kita cek per garis, kita buatkanlah dulu. Om Jul pernah mengajarkan buat tapal batas ya, pal batas namanya. Pal batas itu sebetulnya di titik ini kita bisa gunakan teman-teman gitu. Pal batas misalnya untuk titik atas nih yang kuncup di paling atas, yang paling atas ujung itu sebetulnya pal batas itu kita bisa aplikasikan. Ya udah di ujung itu kita pergi ke ujung hutan sini, kita titikin gitu. Oh ini nih pal batasnya di sini gitu. Turun lagi ke bawah kita bikin lagi gitu. Jadi metodenya bisa dua, bisa kita langsung datang ke lapangan, atau yang kedua kita bisa langsung menggambar di Google Earth gitu. Kalau itu desanya di perkotaan, biasanya jelas AOI-nya. Tapi ketika saya kemarin di daerah, ini sumpah ini berat gitu, medannya berat. Jadi mau tidak mau kita harus selalu cross check ke lapangan gitu. Nah, AOI ini nanti kita bisa tinggal garis Om Wawai. Jadi nanti, nah jadilah mission di Pix4D yang ini. Gitu. Jadinya mission ini di Pix4D. Lalu saya menggaris sesuai dengan area yang dimaksud di awal gitu kira-kira. Ini kira-kira gitu Mbak Pipi. Halo? Menarik Om. Halo? Siap. Siap. Menarik Om. Selanjutnya ada pertanyaan. Halo Om. Ada pertanyaan dari Gigi Giarastowo di channel YouTube. Kalau boleh tanya, home point-nya berbeda-beda atau sama setiap terbang Om? Kalau berbeda-beda, apakah hasil ortonya berpengaruh nggak di setiap sisi misi terbang? Ya, jadi gini, yang jelas home point-nya itu gini. Mungkin kalau teman-teman berpikir harus sama, nggak mungkin. Karena jaraknya jauh, ini ujung ke sini itu kurang lebih 3 kilo. Drone Phantom, DJI Phantom itu nggak bisa sampai ke 3 kilo gitu. Jadi home point-nya, di tiap area ini, saya bikin home point, sini home point, jadi bikin home point, terus bikin home point gitu. Jadi home point-nya berbeda lah intinya. Home point mendekati titik di mana kita membuat misi gitu. Titik di mana misi itu akan terbang gitu. Kira-kira gitu. Lanjut Mbak. Oke, berarti itu beda-beda ya ketinggian dari tergantung si drone-nya itu ya Om? Apa gimana tadi? Ya, betul. Betul. Oke. Jadi ketinggiannya selanjutnya Om. akan berbeda ketinggian. Ya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Ilham. Boleh. Dia menanyakan dalam pembuatan rencana penerbangan buat menggunakan Pix4D,
masukin AOI-nya kan sesuai batas dari desa dan itu masukannya gimana ya? Aduh, saya harus di Nah, handphone ya itu sebentar. seperti apa dan bagaimana? Ini masih ada waktu ya Mas ya? Masih bisa ya? Masih cukup gak ya? Saya coba ini ya. Sebentar. Saya coba login 8 menit lagi, Om. di akun lain. Oh, 8 menit ya? Pokoknya gini di Android atau biasanya di software Android itu ada, sebentar di sini ada nggak ya? Oh, nggak kelihatan. Jadi di Android itu ada nanti buat diimport import KML ya. Import KML nanti tinggal di situ tinggal siapin file KML-nya dari Google Earth, lalu nanti kita tarik ke situ gitu. Jadi keluarlah garis merah ini nih. Keluarlah garis merah itu gitu. Jadi boleh dicek lah di Android nanti ketika bikin mission dibikin mission sebentar. Di mission nanti ada di project list sebentar. Project list. Nah, dibuka ininya. Lalu nanti ini. Nah, kelihatan nggak sih kalau saya ini? Kelihatan nggak sih? Mana. Nah, tuh ada yang merah tuh. Jadi di manage KML. Nah. Set. Nah, tuh. Kira-kira di situ. Kira-kira gitu sih. Gampang kalau di Android ada sih. Cuman kalau di iOS saya nggak pakai iOS, jadi nggak tahu nih update terbaru. Kalau dulu itu agak sulit memang kalau di handphone ya. Di iPhone. Katanya sih iPad bisa gitu. Cuman saya belum pernah megang. Lanjut Mbak Pipi, silakan. Ada lagi? Untuk nanti bisa mencoba. Ya, halo. Ada pertanyaan mengenai selama pengerjaan ini tuh ada kendala nggak sih Om? Dari Mas Agus Supriyanto angkatan 17, apakah ada kendala Om dalam pelaksanaannya ini? Kalau kendalanya seperti apa ya Om? Pertama biasanya low signal ya. Kendalanya pasti kan saya terbang rata-rata 1 kilometer, saya nggak pakai antena eksternal, jadi saya cuma menggunakan remote dan saya tidak upgrade di antena, jadi biasanya jarak 1 kilo itu pasti sinyalnya hilang, si drone akan mission sendiri gitu. Jadi seringnya sih gitu. Jadi ketika drone itu gini, tips dikit aja nih. Jadi ini bisa menjadi jawaban untuk semua. Jadi Pix4D itu stepnya adalah DJI Go di launch dulu. Setelah DJI Go di launch, biarkan sampai home point sampai hijau. Setelah hijau bergeser ke aplikasi pihak ketiga, misalnya Pix4D atau drone deploy. Pix4D itu nanti akan ngedetect si drone-nya, sesudah detect baru dibuka, lalu diceklah di dalamnya sudah kesimpan belum home point-nya. Kalau sudah kesimpan, terbangin selama teman-teman tidak berpindah posisi, drone-nya akan balik ke tempat yang sama gitu sih. Jadi jangan khawatir, low signal nggak apa-apa, nanti bakal balik gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, siap. menarik Ada ya lagi, Om. Mbak? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kira-kira Om Adit, Om Adit? Iya, Tante Iva. Ada Om lagi Adit nggak? ini, Om Andi masih ada waktu kah? Masih ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin. Oh, Tante Vivi kan nih? Kurang lebih 5 menit lagi, Tante Vivi. Boleh. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Safrudin Arianto menanyakan kasus yang selama ini Pak Andi alami, apa yang menjadi keinginan atau maksud yang diinginkan oleh pihak desa mengenai manfaat dari hasil pemetaan tersebut? Oke. Nah, seperti apa yang diinginkan? Iya. Endingnya mereka ingin PBB-nya bisa ketahuan. Jadi kita harus digitasi per atap rumah. Endingnya nih rata-rata ya, tiap kepala desa itu pengennya gitu. Jadi ke depannya atap rumahnya mereka bisa hitung, petak tanahnya mereka bisa ketahui punya siapa, endingnya mereka bisa menghitung PBB. PBB itu ketika dibayarkan akan membantu pendapatan desa. Karena kelemahan tiap desa sekarang adalah mereka tidak punya data yang valid gitu soal siapa yang harus bayar PBB segala macam lah gitu. Jadi
endingnya klimaksnya sih biasanya cuma itu. Pengennya mereka digitasi ke atap rumah, jadi atap rumahnya dihitung, baru nanti mereka akan menghitung PADS-nya berapa gitu. Biasanya gitu sih. Yang lainnya standar Om. Jadi teman-teman yang lainnya standar, hanya output gitu, hanya pengen lihat peta, pengen lihat batas di titik ini ada potensi apa gitu-gitu sih, standar lah, standar. Cuman yang anehnya sih cuman itu aja. Oke, Ada lagi, Pak? thank you Om. Ada lagi Ya. pertanyaan, banyak banget pertanyaan yang masuk ke sini dari channel YouTube juga ada. Mungkin gantian Ya. sekarang dari pertanyaan dari channel YouTube dari Nur Halis Wahidin, Boleh, angkatan 15 Om. Ya, Dia boleh. bertanya untuk pembuatan peta dengan luas, apakah dengan multi battery atau multi AOI ya Om? Kemudian primaknya diukur dengan GPS tipe navigasi at geodetik kah? Atau seperti apa Om? Oh ya, jadi saya tidak menggunakan seperti udah di info tadi, saya nggak pakai geodetik. Jadi memang biasanya mengikuti budget ya teman-teman. Jadi biasanya kalau swasta masih menyanggupi lah. Tapi ketika desa gini menggunakan GPS geodetik itu, kadang teman saya beberapa vendor saya kalau misalnya ada yang minta per titik GPS-nya, ada yang minta per hari, jadi memang cukup lumayan sangat. Jadi terkadang akan lebih mahal sewa geodetik daripada bayar pemetaannya gitu. Kira-kira gitulah. Jadi saya nggak pakai sementara ini. Tapi gini, okay. Kedepannya ketika kita sudah edukasi mereka, kan mereka akan kepikiran nih untuk membuat data yang lebih akuratnya lebih tinggi. Saya sudah infokan gitu ke depannya. Kalau misalnya pengen sangat akurat dan pengen GPS-nya pakai segala geodetik dan segala macam, ya harus dianggarkan gitu. Jadi itu menambah rezeki lagi kalau jadi gitu. Itulah kira-kiranya. Ada lagi Mbak? Oke Om. Om Adit, masih ada waktu kah buat Om Andi? 2 menit lagi Tante, 2 menit lagi. Oh, 2 menit. Oke, sekarang masih dari channel YouTube nih Om, dari Oceana Tides. Ya. Mau nanya, tiap ketinggian atau foto di tiap home point tersebut berpengaruh terhadap akurasi? Iya, berpengaruh. Sangat berpengaruh. Coba Mbak Pipi bisa diulang sedikit? Bisa diulang? Apakah pada saat penggabungan foto udara di tiap home point tersebut berpengaruh terhadap akurasi? Oh, tidak. Kalau ketika AOI-nya sudah diputuskan dan kita terbang di tiap home point tidak berpengaruh. Ketika settingannya sama itu tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh ke akurasi itu nanti banyak hal, termasuk nanti GPS geodetik itu akan berpengaruh juga. Banyak lah gitu. Cuman ketika kita terbang loncat-loncatan dan nanti berkumpul di satu titik gitu, akhirnya jadi satu peta, tidak akan berpengaruh ke akurasi sih gitu. Kan bisa di georeference juga nantinya di ArcMap kalau nggak salah bisa gitu. Bisa digeserin lagi lah gitu. Jadi tidak akan ini. Kan bisa juga nanti diekspos juga di Google Earth untuk mastiin ngecek juga bisa. Jadi tidak berpengaruh, Om. Ada lagi Mbak Pipi? Masa itu ada yang minta di ini tuh, sinta.info. Wah, ini saya kayaknya kenal ini. Ada yang mau nanya YouTube. Langsung kayaknya. Kang Andi, saya kenal ini sudah habis sesinya. Mungkin Siap. Ada masukan dari boleh. Dari Om Zulfikar dan Om Anton terkait presentasi Om Andi malam ini, Om Zul dan Om Anton. Siap. Om. Ya, Om. Om. Om saya nggak ada komen. Ya, Om. Om Anton kasih tantangan tuh Om Anton. Om Anton bilang tuh. Kalau saya begini, saya punya kemarin itu ada, kita ini kan sudah mempunyai Zoom yang kapasitas 1.000 partisipan gitu kan. Terus kemudian kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran Om. Jelas Om. Soalnya di rumah ramai banget nih. Ini sangat positif sekali ya, apalagi
ilmu-ilmu yang saya tadi lihat ya, Om Andi ini itu sangat berguna banget gitu. Makanya ke depannya itu ya kita lebih memaksimalkan promote ya. Jadi tugas kami ini pengurus memfasilitasi Zoom yang 1000 dengan live YouTube, juga dengan penspek IMC. Kemudian juga insya Allah juga kita akan kerahkan juga ya murid-murid yang masih belajar di angkatan-angkatan yang sedang belajar. Kemudian kita promokan juga di media sosial agar berbagi ilmu ini, sharing ini ke depannya akan banyak orang-orang yang melihat gitu, memanfaatkan gitu ya. Jadi teman-teman di angkatan 4 dan 5 nih, minggu depan wajib hukumnya harus kasih lagi materi-materi yang seperti ini ya. Jadi setelah teman-teman kasih ke kami, saya nih sekarang insya Allah lah ya ada waktu untuk mengurus alumni gitu, karena ini positif sekali ya. Jadi kalau Zoom kita bisa dimanfaatkan dengan banyak yang masuk ya, insya Allah kita bisa manfaat untuk yang lain gitu ya. Om siapa ya di sini? Om Ryu. Om Ryu. Ketua geng Om nih. Om Adit. Siap Om. Gimana Om? Oh iya. Kalau Om Ryu kan ini Senior banget Om. Penasehat. Ya Om Adit ya. Om Siap Adit ya. Om, dikondisikan. Siap. Sekali tuh Om katanya. Tuh, saya udah 1 bulan mengurus yang punya APDI dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan saya udah minta izin sama APDI untuk silakan melanjutkan tanpa saya, karena saya ini sukanya yang awal-awal gitu. Kalau udah jalan, udah saya lepas seperti itu. Jadi saya semangat sekali nih dengan teman-teman One Sky ini ya. Dan tadi sore sebelum acara ini saya langsung mengajukan diri ke Prof Hikmat, Om Zul dan Om Barun untuk mengurus program seperti ini gitu. Karena saya yakin nih ya, dengan pengalaman saya sebagai produser program, insya Allah program ini bisa bermanfaat buat masyarakat ya, dan juga kedepannya teman-teman yang punya kemampuan seperti Om Andi ya, seperti Om Ryu dan teman-teman lainnya itu bisa memberikan ilmunya kepada masyarakat luas gitu. Jadi bukan kepada angkatan aja gitu, tapi kepada seluruhnya ya. Begitu juga dengan angkatan yang 1, angkatan 2, 4, 5, 3, 7, 8, 6, seterusnya lah ya. Insya Allah saya udah siap nih ya, kita bikin supaya ilmu teman-teman bisa bermanfaat buat semua ya. Nanti saya akan blast pengumuman-pengumumannya, bisa berkoordinasi, dan kita lebih dikemas lagi ya, supaya bisa dari Aceh sampai Papua bisa menikmati acara ini ya. Jadi kami pengurus tugasnya hanya memfasilitasi ya. Kebetulan kemarin sudah ada uang kas yang masuk dari merchandise, dan kita ingin memanfaatkan uang itu untuk kita, dari kita untuk kita, seperti itu. Makasih teman-teman semuanya. Dengan adanya seperti ini, ya saya tambah semangat aja gitu kan. Saya tambah semangat karena saya nggak bisa, jujur saya nggak bisa seperti Om Zul, seperti Prof Hikmat ya.
seperti Om Barun, mungkin keahlian saya cuma bisa ngurus ini doang gitu ya. Kalau untuk jadi pembicara, kalau buat Om Andron mah palingan traveling doang yang bisa gitu. Pemetaan aja saya nggak lulus nih. SPN 1 sama SPN 2. Baru cuma sertifikat basic. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Om, ini lagi di rumah Om. Ya nggak apa-apa Om, santai aja. Jangan angkat dulu Mbak. Oke, terima kasih Om Anton atas masukannya. Insya Allah sharing session dari OneSky 45 akan yang angkat ih kamu akan terus berlanjut Om. Mohon maaf Om, lagi di rumah Om, lagi cuti Om, pamer dikit nggak apa-apa Om. Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Om Andi yang belum terjawab. Insya Allah kalau boleh diizinkan Om, mengenai pemetaan desa ini kita akan melakukan yang keduanya Om, kalau diizinkan. Ya, silakan Om. Nanti ya, Om. Saya buat grup lintas angkatan deh. Kalau yang di Telegram kan banyak semua, tapi kalau yang apa? Terus buat grup di WhatsApp, buat grup ya ini kita sama-sama di rumah. Sama kita ya. Mantan anak kita sama. Nanti saya akan buat grup lintas angkatan, ya, lintas angkatan yang isinya hanya ini aja, ya, yang isinya hanya pentolan-pentolannya aja. Jadi kita bisa komunikasi. Om Adit, Om Ryu, kalau jadwalnya kasih ke saya, terus nanti yang angkatan-angkatan lain kasih ke saya, nanti saya jadwalin tuh, seperti itu ya. Siap. Siap Om Anton, terima kasih banyak Om. Oke Om, kita langsung aja Om Zul dan Om Anton dan Om dan Tante sekalian yang ada di Zoom maupun di YouTube. Kita langsung ke acara sharing session yang kedua yang akan dibawakan oleh alumni Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota yang tinggal di Mataram tentunya. Beliau merupakan konsultan individu Bapeda Kabupaten Lombok Barat dan asisten tenaga ahli planologi CV Pilar Ekuator. Kita sambut Om Agus Putranadi dengan materinya adalah analisis kesesuaian pola ruang. Waktu dan tempat dipersilakan Om Agus. Siap Om. Makasih atas waktunya Pak Ketua. Izin share screen dulu Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya kepada para teman-teman dari OneSky 45. Di sini saya cuma akan membahas terkait salah satu teknik analisis spasial, yaitu penentuan kawasan hutan, di mana kawasan hutan itu merupakan salah satu bagian dari pola ruang. Langsung aja. Ini ada pun outline atau pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, terkait teori. Halo, Assalamualaikum. Yang kedua, alur analisisnya itu seperti apa. Yang ketiga, pembahasan, dan yang terakhir, rekomendasi. Nah, rekomendasi ini terkait dengan arahan pengembangan lahan berdasarkan hasil analisis. Di sini saya menggunakan dua teori dari dua kebijakan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Apa sih pola ruang itu?
Nah, pola ruang itu adalah peruntukan ruang suatu wilayah yang membahas tentang fungsi lindung dan fungsi budidaya. Kawasan lindung itu terdiri, kawasan lindung yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dan yang ketiga yaitu kawasan budidaya, yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi existing dan potensi sumber daya alam. Dan kebijakan kedua yaitu dari SK Mentan Pertanian yang membahas tentang hutan lindung dan hutan produksi. Oke, langsung aja. Nah, dalam penentuan kawasan hutan terdiri dari analisis kriteria. Yang pertama yaitu kriteria yang berdasarkan peraturan, dan yang kedua itu analisis lanjutan. Nah, pada malam ini saya akan membahas tentang analisis lanjutan terkait penentuan kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 83 tahun 1981 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 41 tahun 2007, terdapat 3 kriteria penentuan kawasan lindung. Yang pertama, terdiri dari kelerengan wilayah. Yang kedua yaitu jenis tanah, dan yang terakhir curah hujan. Di mana ketiga kriteria tersebut akan dianalisis spasial berupa overlay per indikator. Dari hasil overlay tersebut akan ketahuan peruntukan kawasan tersebut difungsikan sebagai kawasan apa, apakah kawasan lindung atau hutan lindung, hutan produksi atau hutan produksi terbatas. Untuk alur analisisnya di sini menggunakan teknis analisis spasial atau overlay data. Dengan data yang pertama yaitu kelerengan wilayah, yang kedua jenis tanah, dan yang ketiga curah hujan. Dari ketiga data tersebut akan menghasilkan suatu SAP yang berupa SAP pola ruang. Nah, dari SAP pola ruang tersebut bisa diarahkan arahan pengembangan lahannya. Di sini saya mengambil studi kasus Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, di mana di wilayah ini terdiri dari klasifikasi lahan menurut jurnal, yaitu 0 sampai 8% sampai di atas 40%. Banyak juga standar atau klasifikasi lahan yang dipakai, yaitu antara 0 sampai 2% sampai di atas 40%. Di mana saya menggunakan klasifikasi 5 lahan, yaitu 0 sampai 8 untuk penentuan pembobotan untuk kelerengan wilayah. Di Kabupaten Sumbawa Barat didominasi oleh tingkat kelerengan 15% sampai 25% dengan persentase 29%. Untuk jenis tanahnya terdiri dari 4 klasifikasi. Yang pertama aluvial coklat kekelabuan, aluvial kelabuan tua, komposit literia median coklat, dan yang terakhir komposit brown forest soil. Di Kabupaten Sumbawa Barat didominasi oleh jenis tanah komposit literia medial coklat dengan persentase 85%. Dan kriteria terakhir yaitu curah hujan dengan 4 klasifikasi, yaitu
didominasi oleh tingkat curah hujan 10,1 mm per hari yang tersebar di 8 kecamatan. Nah, untuk tahap pembobotan atau overlay data menggunakan kriteria Keputusan Menteri Kehutanan dan Permen PU, di mana 3 kriteria tersebut ditambahkan di ARJIS, yaitu berupa skor dan luasannya. Dari 3 kriteria tersebut dianalisis menggunakan analisis overlay, yaitu analisis intersect. Di sini saya menggunakan analisis intersect untuk mengetahui total pembobotan skor setiap kriteria atau gabungan dari 3 kriteria tersebut. Setelah di overlay akan menghasilkan satu SAP baru, yaitu SAP kesusahan lahan. Di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 3 klasifikasi kesusahan lahan. Yang pertama hutan lindung dengan persentase 6%, hutan produksi dengan persentase 44%, dan yang terakhir hutan produksi terbatas yaitu 50%. Nah, untuk rekomendasi lahannya ini diarahkan berdasarkan hasil pembobotan. Yang pertama untuk hutan produksi terbatas diarahkan untuk pengembangan kawasan permukiman melihat dari tingkat kelirengan dan jenis tanah dan curah hujan. Dan yang kedua yaitu pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian. Yang ketiga kawasan transmigrasi dan pengembangan sarana dan prasarana. Untuk di kawasan hutan lindung diharapkan coba pengembangan sarana dan prasarana untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Jadi untuk arahan kawasan permukiman, kawasan perkebunan dan pertanian di kawasan hutan lindung tidak diizinkan karena melihat dari fungsi kawasan hutan lindung tersebut. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, materi teknis soalnya berdasarkan kebijakan dan lain-lain. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Om Agus atas pemaparan materi mengenai analisis kesusahan pola ruang. Tante Vivi, Tante Iva, mohon monitor Om. Tante, pertanyaan dari Zoom maupun YouTube. Terima kasih. Oke, ini Om. Halo Om. Yo, halo, masuk Om. Tante. Yo. Ini ada Tante. Ada pertanyaan dari Sulistiono OS45. Izin bertanya, kawasan hutan sebagai bagian substansi pola ruang apakah telah sesuai? Apabila masih ada beberapa lokus yang belum sesuai, bagaimana mekanisme untuk menyesuaikannya? Untuk kawasan hutan, berdasarkan hasil analisis, dia termasuk kawasan sesuai. Nah, untuk apabila yang kawasan yang tidak sesuai atau pengembangan lahan ada di kawasan hutan yang tidak sesuai, diarahkan nanti dikasih kayak sanksi, berupa sanksi. Itu sudah diatur dalam RT RW masing-masing kabupaten atau kota. Oh, oke. Om? Ada lagi, Tante? Om, ada pertanyaan dari Halo, Om. Halo. Ada pertanyaan dari Om Ahmad Manggerang menanyakan SHP jenis tanah dan curah hujan itu diperoleh dari mana ya Om datanya ya Om? Kalau boleh tahu. Iya. Kebetulan untuk SHP jenis tanah dan curah hujan bisa didapatkan di dinas terkait seperti Bapeda atau PU. Itu Tante Pipi. Om Agus keringatnya dilap dulu Om. Jangan grogi. Saya bantu dikit Mas Aditya. Siap Om Zul. Okay.
buat ini biar kita mengedukasi kawan-kawan juga kan. SHP jenis tanah itu wali datanya adalah siapa ya? SHP jenis tanah itu wali datanya adalah Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian. Itu di Bogor, di bawah Kementerian Pertanian, boleh minta di situ. Gitu ya. Silakan dilanjut Om Aditya. Ya, terima kasih Om Zul. Mungkin tadi tambahan dari Om Zul mengenai SHP tadi dapat dari mana. Ada lagi Tante Vivi, Tante Iva, pertanyaan? Langsung dibacakan saja buat Om Agus, biar nggak keringetan. Om Agus, minum dulu Om. Siap Om. Banyak. Silakan Pak Prof. Lanjut Pak Prof. Yang lain aja. Jadi gini. Siapa? Om. Ini. Boleh sharing nggak saya? Silakan Om. Silakan Prof. Silakan Prof. Gini nih. Saya sedikit memberikan input aja. Nih. Jadi di dalam penyusunan ruang ya. Sesungguhnya Anda harus punya filosofis bahwa ruang yang benar itu, yang ideal itu like your body, seperti tubuh Anda. Jadi jangan ketuker. Hulu jadiin hilir, hilir jadiin hulu. Itu penting tuh. Ya. Dari filosofisnya, hulu, tengah, hilir. Dan bagaimana keterkaitannya ini ya, terkait dengan masalah ruang. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai prototipe daripada bentang alam. Jadi misalnya kalau kalau misalnya kita ketuker nih, hulu jadi hilir, hilir jadi hulu, Anda misalnya moderator muntah dari sini, itu berarti nggak normal. Ini sama. Ruang yang ideal itu adalah watershed. Ruang yang ideal itu adalah watershed. Gitu. Nah, kemudian sesungguhnya ada pemahaman yang tidak pernah dijalankan ini. Jadi dalam penataan ruang itu evaluasi lahan jarang dipakai. Padahal ilmunya ada. Jadi yang kayak tadi yang misalnya yang sesungguhnya ini yang benar nih. Besok saya ungkapin di webinar di Palu. Jadi land space ini harus tahu kemampuan lahannya. Ini ada 8 kelas. Ini ada parameternya. Jadi kemampuan lahan ini baru nanti akan menentukan. Nah, baru ke kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan itu cerita tentang apa? Tentang komoditas. Ini yang nggak pernah kan gini. Yang namanya ruang, yang namanya sumber daya lahan, dia memiliki karakteristik kemampuan yang berbeda. Jadi kayak Om Aditya bukan atlet, suruh lari keliling stadion, 15 menit 10 keliling, nggak bisa, karena dia bukan atlet. Sama sumber daya lahan juga. Itu. Makanya tidak sesederhana seperti SK Mentan 81. Itu kan SK itu udah lama. Jadi sebelum Anda lahir, moderator itu udah ada SK-nya. Itu kan. Nah ini yang harus yang harus dipertimbangkan. Ada dalam evaluasi sumber daya lahan itu yang berkaitan dengan sumber daya ini. Nih. Ilmunya ini ada, gitu ya. Saya kalau ngajarin tentang penataan ruang, itu dasarnya dari sini. Ada landscape yang harus ditahu. Nih misalnya ada tekstur tanah, lereng, dan lain sebagainya. Sehingga 8 kelas itu apa nih? Ada yang cagar alam, hutan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ini tadinya untuk hutan, kemudian Anda jadiin untuk pertanian, jebol. Gitu. Nah ini yang artinya tadi,
kemampuan spasial yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang ini. Jadi di dalam kawasan hutan ini contoh nih. Contoh menetapkan blok itu nggak by feeling. Jadi misalnya di dalam hutan produksi harus ini enggak. Ini acuannya nih. Tahu fungsi kawasan hutannya apa. Kemudian rencana kehutanan tingkat nasional provinsinya apa. Aksesibilitasnya apa. Lahan kritisnya bagaimana, kemiringan lahan bagaimana, potensi yang ada di situ apa. Karena dalam potensi itu nanti akan menetapkan apakah dia untuk hasil kayu, hasil hutan non kayu, sama jasa lingkungan. Jadi ada di kehutanan itu detail. Kemudian ada yang menyangkut arahan. Ini harus ini, harus ini. Kemudian di situ juga dikaitkan dengan yang sudah ada izin. Gitu ya, dan lain sebagainya termasuk administrasi wilayah. Gitu Om. Ini kalau misalnya yang biasa kita lakukan, belum lagi inventarisasi gitu ya. Jadi kalau menurut saya nih Om Agus udah bagus. Cuman dalam prakteknya itu tidak cukup hanya menggunakan SK yang 81. Gitu. Itu nggak cukup. Malah kadang-kadang kalau misalnya SK 81 itu udah tercover di dalam fungsi kawasan hutan. Atau istilahnya kalau misalnya kita mau lakukan restoring, itu baru dilakukan. Saya punya pengalaman bagaimana restoring itu pernah terjadi di Provinsi Jawa Barat. Itu di restoring lagi. Jadi banyak kawasan-kawasan yang hutan produksi tadinya jadi hutan lindung. Itu adalah salah satu berdasarkan SK tadi 81. Nah ini yang karena kalau di dalam penataan ruang itu tidak hanya cukup sektor kehutanan, geologi misalnya. Jadi bagaimana itu masuk ke dalam perencanaan kalau wilayahnya tersebut adalah rawan bencana geologi. Kemudian juga mencakup misalnya pertanian. Kawasan mana yang harus dipertahankan untuk lahan pertanian. Nah ini. Ya, jadi Om, kalau menurut saya ini kan prinsipnya filosofisnya kayak gini. Dalam penataan ruang itu like your body, jangan ketukar. Jadi jangan pasang helm di dengkul Anda. Itu nggak cocok. Jadi yang harus Anda lindungi itu kenapa wilayah-wilayah atas ini harus dilindungi? Karena dia punya fungsi untuk melakukan regulasi dan konservasi. Jadi misalnya Om Aditya nih, Anda misalnya sakit kepala. Bisa nggak Anda makan enak? Coba kalau sakit kepala misalnya, sakit gigi lah gitu ya, bisa nggak makan enak? Padahal sebetulnya nggak ada hubungannya gitu kan secara langsung. Itu sama. Makanya pembangunan infrastruktur di bagian bawah, kalau ininya ini nggak jalan, dia nggak bakalan sustainable. Gitu. Nah, kuncinya di dalam tata ruang itu adalah like your body, seperti tubuh Anda. Gitu kan? Dan jangan diingat bahwa hubungan antara dalam ruang hulu sampai hilir ini tidak hanya dia menyangkut masalah interaksi fisik, misalnya aliran air dan sebagainya. Tapi itu juga menyangkut masalah interaksi sosial. Kan? Saya pernah menyusun rencana pengelolaan das di Jambi. Basisnya apa? Kesamaan historis, kesamaan sosial. Bahwa wilayah sepanjang Batanghari itu adalah salah satu pusat dulunya itu, salah satu pusat pendidikan agama Buddha. Nah, jadi kalau kita lihat, itu mulai dari Darmasraya ke bawah itu, sampai ke Tanjabdim ya, Tanjung Jabung Timur, itu relatif sama karakteristik sosialnya. Makanya itu kan dijadiin, kemudian itu jadi satu perda tuh, tentang pengelolaan das di Provinsi Jambi. Kebetulan saya dulu bantu untuk jadi ketua timnya tuh dulu dengan BPS. Nah ini adalah salah satu itu. Jadi jangan dilupakan interaksi. Jadi yang namanya sistem di dalam tata ruang, sistem itu berbicara dua. Satu berbicara unsur, yang kedua adalah berbicara interaksi. Ini yang harus dilakukan di dalam itu. Oke, sukses ya, Om. Terima kasih Om. Om Aditya. Terima kasih Om.
Oke. Ada lagi? Om Adit. Mana? Om Adit mana? Ayo, monitor Om. Ada Ini masih pertanyaan ada, lagi nih, Om. masih ada presenter lagi nggak? Cuma 2 aja? Cuma 2 Om. Nanti Om terakhir Adit menyambung, nanti Om saya mau Adit. nambahkan. Silakan Om Zul. Oke, gini, ini kebetulan saya lihat penontonnya banyak jadi tak keluarin dikit nih. Bisa lihat screen saya? Bisa Om. Nah, gini, biar kita belajarnya komplit ya. Saya kebetulan punya disertifikasi BIG untuk menilai peta RT RW dan RDTR. Nah, tahapan kerja ketika kita bicara perencanaan ruang itu seperti ini di slide saya. Jadi pertama kita harus punya sumber data dulu, citra satelit yang digunakan dalam penyusunan RT RW. Berikutnya harus punya peta dasar. Peta dasar itu ada 7 unsur peta dasar, mulai dari batas administrasi, garis pantai, perairan, transportasi, dan lain-lain. Nah, mungkin tadi yang dibahas Om Agus itu terkait peta tematik ini. Tematik itu banyak sekali tuh. Yang tadi dibahas Om Agus dalam konteks ruang kehutanan itu baru tematik terkait dengan biofisik saja. Tapi ada tematik lain yang bukan biofisik, misalnya kependudukan, kepadatan penduduk gitu ya, sarana dan prasarana. Nah, saya mau tunjukin tematik apa saja yang diperlukan tuh biar kawan-kawan paham. Nantilah bisa kita diskusi ya. Ini kebetulan slide saya waktu belajar dulu nih. Nah, tematik yang dibutuhkan, peta-peta tematik ini ya, yang dibutuhkan untuk melakukan analisis itu banyak sekali tuh. Jadi kawan-kawan tadi saya lihat pertanyaan di YouTube, di ini ada banyak tuh geomorfologi, topografi, sampai pada kepadatan penduduk. Ini tematik terkait dengan fisik dan sosial. Ada lagi tematik lain nih, tematik berstatus. Tematik berstatus adalah semua peta-peta tematik yang memiliki kekuatan hukum itu. Misalnya kawasan hutan kan ada SK menterinya, LP2B di pertanian ada SK menterinya gitu. Kawasan pariwisata semuanya memiliki kekuatan hukum. Nah, ini ditunjang lagi tuh ada tematik jaringan prasarana. Semuanya itu dibutuhkan ketika kita bicara perencanaan ruang gitu ya. Ini buat kawan-kawan alumni juga Wanska 45, saya dan Prof Hikmat itu nanti kami ada lecturing session terus di IMC, jadi akan ada topik-topik yang kami bahas sebagai bahan kuliah gitu ya. Dan itu rutin, jadi boleh bergabung lah. Menghitung emisi, kerugian lingkungan di peta, karbon, emisi gas rumah kaca, terkait dengan ecosystem services dan RT RW, RDTR itu akan menjadi topik yang dibahas. Jadi sekaligus pemberitahuan buat kawan-kawan nih bahwa tidak ada yang namanya berhenti belajar di Indonesia Mapping Community gitu. Kita akan banyak belajar di IMC ya, tetap berbagi. Kira-kira itu tambahan saya Om Aditya. Silakan dilanjut. Siap Om Zulfikar. Terima kasih atas masukannya Om. Masih 5 menit lagi Om dan Tante. Mungkin Tante Vivi, Tante Iva bisa tolong bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Oke, ini Om ada pertanyaan dari Om Baharudin Jundi. Menanyakan bagaimana kalau kita punya peta curah hujan dalam milimeter per tahun Om, sedangkan dalam peraturan menteri itu adalah milimeter per hari. Apakah tidak bisa digeneralisasi saja? Begitu Om. Nah, untuk milimeter per tahun, nanti tinggal dibagi aja per hari. Biasanya di data BPS sudah ada data curah hujan per hari. Jadi tinggal diatur aja sih. Diatur aja menurut klasifikasi yang ada. Itu aja sih. Nggak bisa di-generalisin sih, soalnya standarnya emang milimeter per hari. Oke Om. Terus kalau untuk informasi kayak data-data tadi kayak tanah, curah hujan dan lain-lain gitu Om, itu kita dapat datanya free ya Om atau bayar atau gimana Om? Biasanya tapi harus ada surat.
Halo Om. Nah, Bisa Mbak, ada saya surat pengantarnya. nih saya bantu buat teman-teman nih Om Agus, izin. Nih biar pengetahuan buat kita kan. Di Indonesia itu sudah ada kebijakan satu peta gitu ya. Nah, di level skala 150.000 data itu sudah diberi akses kepada pemimpin daerah masing-masing. Jadi kalau di kabupaten ada bupati, di provinsi ada gubernur gitu. Jadi sebenarnya kalau kawan-kawan paham tentang alur data ini ya, sudah diberikan kepercayaan ke masing-masing kabupaten dan provinsi untuk mengelola data spasialnya. Jadi tinggal ambil. Jadi semua tematik peta yang dibutuhkan, dan sekarang ada 85 tematik peta itu sudah diberikan aksesnya ke masing-masing daerah. Gitu. Kira-kira ya informasi tambahan. Silakan dilanjut. Terima kasih Om Zul atas masukan lagi tambahan dari jawaban buat Om Agus. Ada lagi Tante? 3 menit lagi Tante. Jauh ini belum ada pertanyaan lagi deh Om kayaknya deh Om. Oh siap, 86 kalau gitu. Mungkin sharing session dari OneSky 45 malam ini berakhir Om dan Tante. Jikalau masih ada yang berminat untuk tambahan sharing session mengenai malam ini, di antaranya tadi analisis keseluruhan ruang dan pemetaan desa, insya Allah kita akan adakan sharing session yang berikutnya, yang kedua, jilid 2 lah, ditambah dengan sharing session yang tentunya lebih menarik lagi, lebih bagus lagi, dan insya Allah kita penonton harus tambah hadir, tambah banyak lagi ya. Mantap sudah. Mungkin sekian dari kami, Om Zul, Om Hikmat, Om Anton, dan Om Bahrun. Mungkin ada sedikit kata penutup dari Prof. Hikmat. Jadi gini ya, besok saya ngundang representatif dari Supermap. Ini software bagus untuk untuk Anda ini kan Anda tanyakan besok ya. Supermap itu kayak Windows lah ya, basisnya Windows kayak ArcGIS Pro itu. Cuma dia made in dari Cina itu. Dan dia dikembangkan oleh perguruan tinggi di sananya. Gitu kan. Ini saya undang kan sudah ada di Facebook tuh. Ya. Ini mudah-mudahan bisa mewarnai pemahaman Anda tentang tools-tools di dalam spatial analysis ini. Jadi banyak sekali sih sebetulnya software-software yang terkait dengan masalah GIS nih, ya. Jadi artinya Anda juga harus paham perkembangan-perkembangan di dalam dunia persoftwarean ini, baik yang sifatnya open source maupun juga yang berbayar, gitu ya. Itu. Memang yang Supermap ini baru masuk ke Indonesia nggak lama sih, gitu ya. Cuman saya pernah menggunakan itu untuk pemodelan spasial di kampus tuh, anak S2 itu. Coba aja besok gabung ya jam setengah 8. Mudah-mudahan kita lancar besok itu ya. Ininya ya. Nah. Ada yang pernah pakai nggak Supermap? Belum ada, Prof. Belum ada. Kalau belum ada wajib datang tuh. Jangan-jangan baru dengar Anda tuh, judulnya ya. Betul. Bagus tuh. Nah, kalau misalnya dia bisa bikin peta 3 dimensi juga. Baik, sudah banyak pakai ya Prof ya Supermap itu ya Prof ya. Apanya? Sudah banyak yang menggunakan Supermap itu ya di kalangan Belum banyak. KLHK itu cuma kegiatan apa kemarin ya? Pernah dipakai sama KLHK? Kegiatan iklim atau apa gitu ya? Saya lupa ya. Ya, itu bagus sih kalau misalnya bisa, kalau banyakan sih nanti besok saya minta untuk kita bikin training sama dia. Tapi kalau yang datang sedikit juga ngapain juga. Itu yang artinya kan yang namanya analis GIS tuh, penggunaan GIS itu harus punya pemahaman tentang apa yang disebut dengan software engineering.
rekayasaan software. Jadi Anda harus tahu misalnya si software ini kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Jangan semua dititikan pada satu titik. Misalnya Anda bikin 3D kan, Anda kan sudah bisa ngebandingin yang produk satu dengan produk yang lain. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Tapi ada juga yang lebih misalnya, oh karena kita cukupnya untuk 2 dimensi yang dipakai. Nah, produk ini gitu. Karena produk yang satu lagi agak lebih lama. Nah, kemampuan-kemampuan itu mestinya sudah mulai kalian pahami lagi. Gitu. Ya. Jadi tiap orang mendevelop. Jadi zaman sekarang itu hampir nggak ada tuh orang yang bikin yang bikin dari awal, gitu ya. Jadi dia merangkaikan juga. Saya lagi ngerangkai juga nih, pakai Linux nih, mudah-mudahan jadi. Jadi yang data-data Anda itu nanti di-upload, kita pasangin kayak Google gitu. Mudah-mudahan berhasil. Jadi, kalau enggak ya terusin aja sama Anda. Terusin aja sama Anda. Ya. Jadi itu bisa, kemarin baru ketemu tuh. Jadi untuk pengolahan datanya kita pakai QGIS. Kan? Nah ini kemarin kita lagi nyoba yang Linux. Ya di QGIS kan ada Linux ya. Di QGIS dia bisa pakai Linux karena servernya Linux deh. Dia nggak bisa di Windows, kan lebih berat kayaknya. Ya. Itu apa lagi ya? Cuman yang kita lagi, karena yang namanya data dari drone, ini agak unik gitu. Saya nggak tahu nih, nyoba-nyoba dari beberapa data drone, dibuka di ArcGIS, atau misalnya di itu, dia nempel tuh. Nempel gitu. Jadi memang harus melalui pengolahan drone image dulu. Kalau drone gitu. Kalau misalnya satelit kan di komposit itu gampang sekali. Ini yang unik nih, kita belum ketemu. Yang yang Linux-nya untuk image processing dari drone tuh apa judulnya ini? Kalau ya nanti kita coba merangkai gitu. Kayak gitu. Saya kira terusin aja nih proses-proses belajar ini, ya. Setidaknya Anda bisa silaturahmi, karena kalau bisa silaturahmi kan bisa saling mengisi. Ya. Siapa tahu ada beberapa informasi yang berharga ya, yang kadang-kadang kita nggak membayangkan informasi itu, tapi Anda mendapatkannya dengan cara silaturahmi dengan rekan-rekan Anda sendiri. Ya. Minimal tahu, misalnya ketua kelas Nadit kamu masih seger gitu kan, nah itu penting itu. Ya. Yang lain juga sama, dirutinkan aja, nggak apa-apa. Baik, makasih ya atas waktunya. Tadi saya sekilas juga tuh yang masalah yang desa spasial. Saya belum kalau tadi sih sekilasnya memang kalau saran saya itu memang sebelum menerbangkan itu juga coba dibikin atributnya apa aja yang akan diambil. Jadi kalau misalnya Anda paham dengan namanya data PODES, potensi desa, itu bisa dilakukan untuk mengupdate data itu. Nah, ya, jadi Om Prof. Siapa Andi ya tadi? Itu yang harus ya, Om. Kamu harus paham tuh masalah itu, masalah atribut data di dalam data PODES. Potensi ya. Data potensinya. Iya. Itu kan karena itu kalau lihat data PODES saya kaget ya. Makanya Om, jangan dikasih tahu dulu. Boleh Om Jul. Makanya jangan dikasih tahu dulu itu. Gitu kan. Jadi makanya gini, sorry saya tadi agak terlambat karena baru ya maklum lah ya, baru selesai terapi jadi agak terlambat. Tadinya saya mau ngomong gitu, jadi ketika Anda membuat spasial kan spasial nih, saya terbangin. Sesungguhnya ketika Anda membuat spasial, dalam tahapan awal, Anda harus mendaftar atribut-atribut spasial apa yang akan Anda isi. Gitu. Yeah. Jadi misalnya kayak tutupan lahan,
Macam-macam lah situ. Penutupan lahan aja nggak mungkin selesai dalam waktu sehari 2 hari tuh kalau Anda pakai yang 23 kelas sesuai dengan SNI penutupan lahan. Nah itu. Nah dari penutupan lahan itu nanti Anda akan dapat atribut apa lagi? Kalau misalnya di situ adalah desa, atributnya misalnya jumlah penduduk, jumlah laki-laki, perempuan, apalagi ya, keluarga berencana, oh banyak itu. Lebih dari 300 atribut aslinya itu. Serius. Ya, jadi kalau misalnya itu buka, nangis tuh yang namanya Excel. Excel itu kan maksimalnya 147.000 row. Jadi Anda harus pakai biasanya pakai SPSS tuh. Makanya itu. Karena SPSS itu unlimited row-nya. Gitu. Jadi Anda jangan ngebayangin. Nah itu yang di teman-teman di kependudukan ya BPS tuh udah pakai itu. Makanya kalau misalnya Anda mau tuh masalah data desa, update masalah itu. Update masalah data yang memang sudah ada, terutama dalam penutupan lahan. Penutupan itu masih kurang bagus sudah datanya. Yang itunya, karena memang dia basisnya kan bukan dari drone, tapi dari satelit. Iya, betul Om Prof. Data BPS-nya Saya ada pengalaman sebelum COVID. Itu kan ada satu desa. Ini bagus nih. Saya nggak tahu dia masih jalan atau enggak. Cuman saya pernah diminta datang ke situ. Itu untuk apa coba? Desa itu memetakan untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang jadi sumber pangannya dia. Gitu. Jadi misalnya dia punya sawah nih. Di sawahnya itu dia pertahanin untuk menghidupi secara swadaya masyarakatnya di situ. Gitu. Itu bagus tuh. Jadi ada inisiatif mereka untuk memahami spasial kaitannya dengan ketahanan pangan. Gitu. Jadi ketahanan pangan sama minimal air lah. Kalau energi kan kita ada gas macam-macam gitu udah masuk ke desa-desa. Ya. Tapi minimal ada ketahanan pangan dengan air. Itu banyak tuh. Yang bukan banyak apa namanya. Saya pernah ketemu satu kelompok masyarakat di Jawa Barat ya, yang meminta saya ngedrone. Jadi buat apa nih Pak? Saya bilang. Ini biar tahu siapa yang ngejual sawah ini, dia bilang. Jadi dia si masyarakat tuh nggak mau menjual. Jadi kalau misalnya ada yang menjual, itu dibeli sama kelompok dia. Terus jadi apa? Saya pengen menjadi apa? Jadi wakaf gitu. Hebat. Misalnya saya ini punya satu hamparan, saya mau jual, kamu dibeli. Nah, kamu sebagai wakil daripada masyarakat, mewakafkan tanah sawah saya itu buat masyarakat desa itu. Itu idenya canggih itu. Serius itu. Gitu kan. Nah, itu yang pernah saya nggak tahu ini perkembangannya apakah gagasannya mereka itu jadi atau enggak. Gitu kan. Cuman kan ya sambil main kita bikin potret kan. Potret, bikin mozaik gitu kan senang juga. Jadi sebetulnya terus yang kedua kan sekarang ini apa namanya? Desa ini kan boleh dikatakan mesti jadi satu unit yang mandiri. Gitu kan? Apakah dia memiliki kemampuan potensi sumber dayanya dan lain sebagainya. Termasuk masalah pengendalian terhadap sanitasi lingkungan. Sampah misalnya. Ini gimana sampah itu harus dikelola? Nah itu juga coba dimasukkan di situ. Jadi jangan sampai misalnya sampah itu kan ngegeser kayak kita lah, ngegeser dari satu rumah ke rumah yang lain ngegeser juga ke tetangga, langsung selesai sampai nggak selesai. Gitu kan? Dulu saya punya bimbingan tuh di S2 di IPB. Dia membahas tentang eco village. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak eco village di Jawa Barat. Desa yang ramah lingkungan. Kan? Jadi konteksnya adalah bukan cuma ketahanan produktivitas. Tapi desa itu juga menghabiskan menyelesaikan masalah pencemaran, masalah
sampahnya itu di daerah dia sendiri. Jadi sampah organik mau jadi apa itu konsepnya kayak begitu. Saya nggak tahu sekarang apakah konsep eco-village itu masih jalan atau mungkin diganti nama di Jawa Barat. Itu sebetulnya konsepnya bagus. Jadi artinya desa mandiri tapi juga penanganan masalah lingkungannya itu juga mandiri. Saya kira itu Om. Jadi banyak sekali ya yang bisa dilakukan di desa. Yang penting happy aja dulu. Happy aja dulu. Anda nikmati betul bagaimana pasti nanti akan ketemu dengan inspirasi. Karena kadang-kadang inspirasi itu biasanya tidak bisa jadi akan cepat kalau misalnya Anda itu dalam posisi menghadapi masalah. Gitu kan? Daripada misalnya Anda dalam yang posisi nyaman, itu jarang tuh orang mikir dalam posisi nyaman. Tapi kalau misalnya Anda berupaya untuk keluar dari zona nyaman, seringkali ada masalah-masalah yang memicu adrenalin berpikir Anda itu. Baik Om, lanjut Om. Thank you, sukses semuanya. Thank you Om Rob, thank you. Thank you Pak Prof. Hikmat Yeah. atas kata penutup di sharing session malam ini. Ada tambahan dari Om Zul atau Om Anton? Saya nggak ada. Kalau saya ingatin, jangan sampai OneSky 45 belum ngurus member kartu. Sudah aman Om Zul. Sudah Om Zul. Aman kami. Ini teman-teman kita sodorkan yang dengan nama sertifikasi Abdi nanti Om. Siap. Iya Om ya. Thank you ya. Om yang lain ya. Jangan lupa ya, kita sukseskan sertifikasi pilot drone ya. Ini khusus IMC. Ya. Jangan kasih kendor. Siap Om Anton, insya Allah Om. Kita segera isi formnya dari Om Adit tadi. Terima kasih kita ucapkan juga Om Anton atas Zoom-nya dan YouTube-nya serta IMC. Insya Allah selalu tetap jaya. Amin. Ya, besok ketemu ya. Amin. Siap Om. Siap. Dari kami OneSky 45. Ya Bro. Kita ikhlas. OneSky 45 mana? OneSky 45. Munculkan suara kalian dan kita ikhlas. Terima kasih Om Ryu. Terima kasih Om. Salam satu langit. Terima kasih semuanya. Kita ikhlas. Terima kasih. Sehat Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semua. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Om Agus, Om Bambang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om Anton, Sama-sama Om. Om Jul, Om Prof. Hikmat. Semuanya izin. And I will record a video